teman-teman, hari ini kami berkesempatan mengunjungi Cafe Coffee dan berbincang langsung dengan ownernya, Bang Andi. Di video ini, kami akan menggali informasi seputar profil usaha Cafe Coffee, bagaimana proses produksi yang dilakukan, serta bagaimana perencanaan penjualan dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Yuk, langsung kita simak wawancaranya. Yang pertama, boleh diceritakan sejak kapan cafe ini berdiri, Bang? Sejak September 2024. Akhirnya karena 2 tahun. Lalu jumlah karyawan ketika kafe ini pertama kali dibuka dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini, Bang? Berapa ya? Di awal kayaknya berlima doang kan. 3 orang barista, 1 orang waiter, 1 orang dapur. Kemudian sekarang berkembang jadi 10 orang, 5 orang kitchen, 4 orang barista, 1 orang waiters. Gitu. Pertanyaan selanjutnya biar semakin nanya. Aku di sini mau nanya anggaran modal awal, Bang. Jadi awal mula usaha Bang ini saat pertama buka, biaya yang terbesar itu buat apa, Bang? Kayak renovasi kah atau tempat sewa ini kah? Sewa sih. Mari kita sama Terus yang kedua, kira-kira total modal awal yang orang abang keluarkan berapa, Bang? di awal ya. Iya, Bang, awal. Terus kok Ini dia aja kayak. terus pengeluaran tiap bulan itu, Bang, kira-kira apa aja, Bang? Pengeluaran rutin untuk tiap bulan kira-kira apa aja Bang? Gaji karyawan, gaji listrik, gaji listrik, biaya maintenance kayak kita lantai 3 meter, kemudian pajak, begitu sih. Biaya yang kata juga lah. Nah, dari pengeluaran rutin yang tadi itu, Bang, yang paling besar pengeluarannya apa, Bang? Gaji. Jadi gimana cara abang ketika pengeluaran itu supaya nggak membengkak, Bang, gitu? Apanya? Nggak, gimana ya, Bang? Gimana pengeluarannya supaya nggak terlalu Berat gitu. Iya. efisiensinya ada nggak abang lakuin untuk supaya anggaran pembiayaannya atau emang udah sampai tetap segitu? Yang pertama kami berdoa ya Tuhan bantu kami keluar itu aja sih. Kenapa mesti kami ini? Kenapa mesti kami hopeless gitu? Kan di dalam Tuhan berpengharapan gitu. Terus yang kedua kalau efisiensi enggak sih, karena kita juga butuh kita tahu kemampuan karyawan kita. Jadi ini di karyawan kami ini full shift. Jadi kalau kami kurang pemain mereka itu bakal dia salah itu kerja, kami juga nggak mau mengeksploitasi mereka. Kemudian untuk masalah efisiensi, kami nggak pernah melakukan itu, tapi kami bagaimana mengembangkan, memperbesar atau memperluas jangkauan penjualan kami gitu. Artinya kayak contoh nih, tempat kami kan dekat USU ya, jadi kami bagaimana bikin promo-promo sekitar anak USU gitu, atau mungkin kerjasama dengan beberapa komunitas di USU gitu untuk mempresent kafe kami sehingga kafe kami bisa lebih
tinggi engagementnya. Jadi tidak untuk mengefisiensi, tapi kami lebih mencari solusi untuk Meningkatkan pendapatan. Bang ini ya mau nanya soal anggaran produksi bang, bahan bakunya, tenaga kerja, sama overhead pabriknya. Rata-rata anggaran yang orang abang keluarkan untuk biaya bahan bakunya itu berapa bang? Kayak biaya bahan bakunya kayak pembuatan makanan-makanan atau minuman-minuman ya bang? kurang lebih 10 juta lah seminggu. Seminggu bang. Orang abang kalau misalnya untuk memperkirakan jumlah bahan baku yang harus dibeli itu kurang atau kelebihan bang biasanya? Kalau misalnya orang abang memperkirakan membelikan bahan bakunya maksudnya biasanya kurang atau kelebihan buatnya? Kurangnya kenapa? Mana tahu kayak Budgetnya gitu bang, kelebihan, kurang. enggak jumlahnya bang, kayak misalnya lah ini beras nih bang untuk membuat nasi ya segala macamnya. Mana tahu bahannya orang abang kayak sempatnya belinya yang kayak per minggu itu kurang, atau harus kayak dibeli lagi 2 kali dalam 1 minggu itu atau segala macam. Oh enggak, artinya sebenarnya pertanyaan begini, kami selalu membuat stok sih, jadi kami nggak mau sampai di posisi kosong dulu baru kami beli gitu, itu kan menghambat flow pekerjaan kami. Contoh nih ketika kalian tadi bilang pekerjaan kami, contoh nih ketika kalian tadi bilang ini berasnya habis dulu baru kita beli, nggak gitu konteksnya. Jadi contoh nih ada indikatornya, katakan biasa kita beli 5 karung gitu, udah ada 2 karung mungkin udah bisa order lagi, atau mungkin masih karungnya dengan order lagi, sama seperti gas gitu. Gas kalau tinggal 2 tabung lagi langsung beli lagi gitu. Kami nggak pernah membeli dalam musik kurang gitu, terkecuali mungkin ada kesalahan teknis dari teman-teman karyawan yang lupa list atau lupa membeli gitu. Kalau untuk orang abang waktu beli bahan baku itu, kalau misalnya milih supplier bahan bakunya itu tetap di satu orang abang beli bahan bakunya semuanya dari satu tempat aja atau beda-beda tempat? Ada beda-beda tempat, artinya kita mengcompare mana yang oke buat kita, bukan sekedar murah tapi kualitasnya oke. Kalau tadi kan jumlah karyawannya udah ditanya untuk awalnya bang. Kalau sekarang jumlah karyawan Nggak fokus tadi, ikut jawab nih guys. Iya nggak? Jawab nggak? Itu macam. Soalnya tadi pertanyaan tuh kalau yang sekarang karyawannya berapa? oh my god, Coba berapa? Coba berapa? Coba berapa? Kok ingat nggak? Nggak ingat juga. Ya Allah, ini pada fokus ini. Jadi dulu 5, sekarang udah 10. Oh, 10. Berarti 10 karyawan sama. Yes. udah ikut yang masak semua dan segala macam ya? Yes, jadi kan tadi aku buat formasinya 5 kitchen, 4 barista, 1 apa. Sistem gaji karyawannya itu bulanan, harian, atau mingguan gitu? Bulan. Bulan. Jadi bentar. Oke bang, aman. Jadi gaji karyawan kita itu kita sekarang bulanan, tapi kita bayar di setengah tahun 25. Bukan di akhir bulan. Kenapa? Karena setiap bulan beda-beda akhirnya. Jadi kita nggak mau gitu. Kemudian juga tagihan Shopee Pay kan bisa tanggal 25. Jadi kita serius itu ada latar belakang. Jadi kita ini ya mungkin ya teman-teman mungkin baru pertama atau mungkin next mau ngomong lagi, kalian bakal lihat nanti either aku jadi kasir atau bakal barista gitu. Jadi saya kewalas itu. Jadi kami tuh selalu ada briefing menceritakan apa aja perlu kesal kami, apapun yang mau diceritain. Jadi kami tuh nggak ada sekat gitu, nggak ada batasan gitu. Jadi kami aku dianggap kawan sama mereka. Kadang sudah juga gitu, pakai beli ini bang itu nggak masalah. Ya seperti yang tadi, ya mereka cerita bang apa nih Shopee Pay, ini udah sepakat banget. Oke boleh kan gitu. Atau mungkin kayak di tanggal 25 dia udah sepakat bang, tanggal 23 aja lah bang. Forestnya oke tanggal 23 aja. Jadi kita semua les itu senyaman. Ya asal jangan tanggal 1 ya, karena baru tanggal gajian mau begini kan. Pernah di paling cepat di tanggal 20. Karena kemarin tuh libur Idul Adha ya kemarin kalau nggak salah. Pengen libur orang kayak atau mungkin Natal gitu. Gitu. Jadi sewoles itu kita. Oke bang, kalau biaya overhead atau biaya tidak langsung ini selain gaji dan bahan baku, untuk listrik orang abang per bulannya berapa jadi yang habisnya? Range-nya 8 juta, 6 ke 8 Per bulan bang. Kalau untuk gasnya bang, gas, air, sama itu
Yes. Sewa. Kebetulan teman kami dapur kan yang endorse ya, kita ada kasih budget sama dapur dan mereka yang kurang lebih ya, tapi ya mungkin kurang lebih bisa 2 gas 1 hari atau mungkin lebih gitu ya, tergantung orderan kita sih. Nah, kalau 1 gas itu mungkin yang karena yang kecil ya 20 ribuan ya berarti 4 Kalau misalnya untuk melakukan efisiensi biaya overhead yang kayak gas, apa ya? biaya nggak langsung gitu bang, kayak gas, air, listrik Langsung dong. biaya nggak langsung kalau di Oh ya, ya nggak bisa dihemat ya, karena ya nggak mungkin juga mereka main-mainin gas kan. nggak mana tahu kayak yang apa sih sekali masak gitu, bukan ganti kompor yang lebih hemat gas atau mungkin pengurangan listrik atau pengurangan lampu atau segala macamnya jarang enggak ya, tetap aja ya bang. Ini kita lagi dikit ya, hasilnya tempat ini gitu. Kami nggak yang misalnya tetap prioritas kami bagaimana kenyamanan customer gitu. Kami nggak yang kayak either mungkin Yang harusnya kayak ya menyepelekan customer, udah kita ini nggak gitu, kita nggak gitu. Makanya tadi kami nggak pernah berpikir efisiensi, kami bagaimana meningkatkan penjualan. Kalau rata-rata penjualan per hari itu berapa bang? Di range ke 4 sampai 6 juta lah. Jam-jam yang sibuk atau jam-jam rame gitu, jam-jam berapa di sini biasa bang? Range jam 11 ke jam 3 and then jam 7 ke jam 9. Tapi kalau di Sabtu itu mulai dari jam 7 ke jam 10 baru, karena Sabtu libur kan, jadi siangnya paginya nggak ada. Kalau untuk target penjualan orang abang punya nggak? Ada. Target penjualan. Jadi Dan gini, biasanya itu jadi tercapai. setiap hari itu kita punya target ke mereka ini, dan ketika target itu tercapai mereka dapat insentif bonus 1% dari situ. Target kita 6 juta 1 hari, kalau mereka dapat jadi 1% dari situ nanti mereka dapat. Dan minggu juga ada target katakan kurang lebih 30 juta, kalau mereka dapat bonus mereka dapat. Jadi mereka semangat, kadang mereka ngajak pacar mereka, teman mereka, keluarga mereka gitu, atau mungkin ya itu. Terus kemudian mereka kan juga harus membangun chemistry atau membangun relasi dengan customer. Contoh nih, mungkin kalau kalian beberapa kali silakan mungkin sering pesan butterscotch gitu, atau mungkin pesan spaghetti. Ketika dia datang, kakak pesan ini dengan gitu kan, si customer maka terapresiasi gitu kan ya. Jadi dia bakal lebih senang datang ke sini terus sudah rutin gitu, repeat order. Itu yang kami minta ke mereka. Jadi dan kita juga selalu tanya review customer gitu, supaya kita tahu ya SOP kita. Apakah mungkin di hari ini kita ada lalai gitu, apakah mungkin produk kita tidak sesuai ekspektasi mereka. Jadi kita harus selalu tanya. Kalau misalnya untuk promosi orang abang ada anggaran khusus nggak? Atau ya promosi? Sekarang kita biasa aja. sewa konten kreator, bukan sih, sewa sosial media spesialis gitu. Tapi dulu di awal kita pernah sampai undang pokok kuliner gitu, kita pernah undang dengan Bucai konten kreator gitu. Tapi kalau sekarang belum kami gunakan lagi, tapi kami tetap memfollow upnya dengan media yang kami selalu bikin konten-konten gitu. Orang abang ada rencana buka cabang nggak bang? Misalnya di Pancing gitu bang? Kalau kemarin cabang rencana buka di sekitar Universitas Prima, ya kan. Tapi kemarin iya, karena Pancing buka daerah kami terlalu jauh. Jelek kali sih bang, kan bang? Terlalu jauh, apa ya? Ini ya, kebetulan tempat kami tinggal di Malingkar, terus kemudian aku tinggal di Jombang. Oh iya. Jadi kan ada tinggal di ini dia skate, nggak ada yang nggak Pancing. Kami nggak, dan karakter orang Pancing kan nggak tahu gimana. Karena kan harus tahu juga ya. Ya maksudnya kan gini, sorry. Iya, Jadi pas ya bang. reason yang paling gede adalah kenapa dekat di terusin. Dulu aku kuliahnya satu di Solo, terus sama juga kuliah di Solo. Kemudian juga punya junior ini kayak ini, dua anak Solo. Jadi lebih gampang kan mempromosikan minta atau segala macam gitu, gimana jalinnya gitu. Itu sih. Jadi kalau dipancing belum sih, gitu. belum ada Belum ada rencana ya bang? cara kan buat
Terakhir lah bang, tips untuk mahasiswa yang mana tahu ada rencana atau orang-orang lain mungkin yang lain pengen buka usaha kayak kafe ini bang. Yang pertama banyak berdoa ya. Terus yang kedua jangan takut mencoba, itu aja sih. Kayak kata Adele ya, you never know if you never try, kadang-kadang. Coba aja dulu. Ya nggak? Kenapa kita? Karena sometimes ya aku juga minta teman-teman semester apa? Semester 4. Aku berharap teman-teman nanti kalau seandainya udah lulus merantau lah, supaya lebih banyak wawasan, lebih banyak. Karena apa? Sorry to say ya, orang Medan ini yang kebanyakan senang di zona nyamannya. Mereka takut untuk melangkah. Karena aku juga orang Medan, kayak aku dulu ya. Kalau dulu kalau aku nggak dijebak mungkin aku nggak ngerantau, tapi pada akhirnya aku nyaman sana. Di kenyamanan ini kita itu selalu banyak pertimbangan yang seolah-olah itu menghantui kita untuk udah nggak usah kerjain gitu. Contoh kayak buka kafe, contoh ini. Nanti kayak mana kalau nggak lari? Nanti kayak mana? Capek kan kerjain lagi. Udah banyak pikiran, udah banyak. Jadi nggak enjoy, nggak nikmatin gitu. Tapi kalau seandainya kita coba gitu, oke mungkin gagal gitu, trial error, kenapa tidak gitu kan? Ya memang manusia kan harus menghabiskan kuota gagalnya gitu. Siapa sih nggak pernah gagal di dunia ini gitu. Tapi kalau kita mau berpikir kalau itu bakal terus menjadi momok buat kita nggak bisa berkembang gitu. Itu aja. Jadi sebenarnya lebih simpel ya udah coba aja gitu ya kan. Bermimpi boleh, langsung eksekusi gitu. Karena kalau nggak dicoba kita nggak tahu juga gitu sih. Karena kebanyakan ya ini kayak orang Medan gitu ya, terlalu banyak protes, terlalu banyak takut, terlalu banyak overthinking, padahal nggak se itu ya. Walaupun memang bakal ada banyak masalah memang, tapi ketika kau memang menjiwai pekerjaan itu gitu, mati itu sama seperti kalian kuliah lah. Kita nanti di situ dijiwainya, punos ya kan. Karena kita nggak tahu kan. Jadi itu sih sebenarnya. Ya, sebenarnya itu aja pertanyaan yang kami tanyakan Bang. Terima kasih karena abangnya mau nih.